warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi materi kita ya. Kita maraton selama 3 hari ini ya. Pertama, tadi kita untuk memahami Quran kita perlu punya 2 komponen. Yang kemampuan satu tadi apa? Satu soft kompetensi. Soft kompetensinya ya. Itu disebut dengan 5 pilar al-Hasani. 5 pilar al-Hasani. Itu disebut dengan 5 pilar. 5 pilar itu apa? Mencari ridha Allah, niat ikhlas mencari ridha Allah, sering bertaubat, hajat yang kuat, yakin aku termudah, dan istiqomah. Itu 5 pilar dinamakan. 5 pilar al-Hasani. Itu soft kompetensi. Nah, yang kedua sekarang hard kompetensi. Hard kompetensi. Nah, sekarang kita mulai dari nol. Saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut belajar hadir semua pagi ini. Karena kalau saya mulai dari nol nanti Bapak Ibu bergabung terlambat setengah jam, tidak, nanti takut terangan apa ini, ada di mana kita ya. Udah pastikan Bu Rita Herlinda udah hadir semuanya yang ada belajar dan dibuka kamera semuanya. Pastikan Bu Rita Herlinda udah hadir semuanya. Sudah hadir? Masih ada yang kurang ini? Sudah hadir semuanya? Pak Besar sudah, yang Pak Besar, Bu Doriangat, Pak Pahan, siapa lagi nih? Baru-baru udah sih semuanya. Apa masih ada yang kurang nih? Bu Adrawati, Bu Faiza, Bu Sasmai Herni, Bu Ismiati Ismi, oh Ibu Ismiati Ismi. Bu Ismiati di mana posisinya ini, Bu? Saya di Bekasi, Bu ya. Oke, baru apa udah lama ini kan? Saya Tahsin ikut Tahsin udah 1 tahun ya. Tahsin dengan gramatika tuh saling bergandeng tangan. Gramatika belum, kemarin belum siap. Oke, nanti enak Bu ya, gramatika dalam Quran dan pasti bagus. Insyaallah. Oke, siap semuanya. Zam Refrida deh Pak Ustadz. Mana? Udah ada, coba pastikan. Zam Refrida masih belum buka itu, belum buka kamera. Buka kamera semuanya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum naik pesawat. Bermasalah ya Ustadz ya, nggak bisa terbuka asnanya. Lagi saya cek. Ya. Lagi bermasalah, lagi saya cek lagi. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan menuju gramatikal Al-Quran. Pastikan kita akan naik dengan ketinggian 10.000 kaki. Pastikan subtitle dipasang ya Bapak Ibu ya. Kita mulai lagi dari kilometer 0. Kalau Bapak Ibu masuk ke pom bensin, pas mengisi BBM, dilihatkan oleh petugas BBM, kilometer 0 ya. Sekarang kita dalam kilometer 0. Jadi Bapak Ibu nggak usah bertanya, saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah ini, nggak apa-apa. Kita ada di kilometer 0. Siapapun Bapak Ibu semuanya, tidak penting, tidak masalah. Ya, oke. Untuk memahami Quran ini kita masuk ke hard kompetensi. Apapun ayat yang kita baca, Bapak Ibu, komponen ayat. Sorry, ayat jangan. Ayat. Apapun ayat yang Bapak Ibu baca, itu hanya ada 3 komponen. Apapun lah. Saya coba contoh satu kepada Pak Erizal. Pak Erizal, buka mic-nya Pak. Buka mic. Sekarang Bapak hafal ayat apa? Coba sebutkan ayat yang Bapak hafal saja, sebutan. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Oke. Qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Ayat ini hanya ada 3 komponen. Kalau nggak dia kata kerja ini ya. Ini qul huwallahu ahad kita penggal. Qul 1, huwa 1, Allahu 1, ahadun 1. 3 komponen. Nah, ayat ini apa aja komponen ayatnya? Nah, ayat itu kalau nggak dia kata kerja, kalau nggak dia kata benda, kalau nggak huruf. Komponen ayat yang Pak Rizal baca tadi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Kok dia hanya terdiri dari 3. Kata kerja 1, kata benda 1, dan huruf bermakna 1. Nah, di sini contohnya Qul, ini kata kerja.
Oh, dua. Untuk Allah kita tidak namakan. Allah aja. Ini Allah. Ini kata benda. Ini kata benda. Nah, kita belum masuk. Enggak apa-apa. Jadi dalam setiap ayat ada 3 komponen. Apa tadi? Kata kerja, kata benda, dan huruf bermakna. Oke, itu pertama yang kita pelajari. Pak Astet M. Haskip, apa Pak? Apapun ayat yang Bapak baca, hanya ada kata kerja, kata benda, dan huruf bermakna. Coba Pak Astet, apa ayat yang Bapak baca satu? Coba, kalau tadi ini belum lengkap. Coba Bapak, ayat aja Bapak baca. Bebas yang di kepala Bapak aja. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panggil alhamdulillah satu, li satu, Allah satu, rabbil alamin. Halo, Kalau enggak kata benda, ulang kata kerja nggak ada di sini Pak. Kata benda, li ini huruf. Nah, huruf. Jadi sebelum kita Bapak satu lagi lah. Saya ke satu lagi kepada coba Ibu Hawa Heryunda. Ibu Hawa Heryunda. Nah, coba Ibu sebutkan satu ayat saja. Bu Hawa Heryunda, monitor, buka mic-nya Bu. Buka mic, Bu Hawa Heryunda. Buka mic-nya dulu. Buka mic, Bu. Ibu, waduh, nggak ketemu Pak. Oh, Bahwa nggak ketemu. tadi ada. Enggak, Ibu nggak bisa menjadi nggak bisa Ibu. Apanya buka mic. Yang lain. Oke, kita sapa Prof. Sabrina dulu ya. Silakan Prof. Sabrina, Ibu sebutkan ayat satu aja. Silakan. Apa Ibu hafal ayat? Sebutkan. baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Oke, masih belum ketemu kata kerja ya. Dalikal kita sama ya. Dalikal kita bulan waktu belum ada juga. Dalikal kitabu la Raiba fihi. fihi. Nah, ini zalika kata benda, alkitabu kata benda, huruf kata benda, huruf kata benda. Jadi zalika ini kata benda, Soalnya itu banyak. ini kata benda, ini huruf, ini kata benda, ini huruf, ini kata benda. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti ya. Kapan huruf, kapan kata kerja, dan kapan kata benda. Nah, sekarang kita udah cukup contohnya ya. Kita simpulkan. Jadi gini Bu ya, zalika kata benda, itulah Alkitab, tidak ada keraguan padanya. Itu nanti Bu ya. Oke, sekarang Pak Bos. Sekarang kita kembali ke teorinya, bahwa apapun ayat yang Bapak Ibu baca, oke, ayat ya. Sekarang kita ada di kilometer 0. Itu komponennya hanya 3. Kata kerja, kata benda, dan huruf bermakna. Huruf bermakna. 3 ya, komponen ayat itu. Ibu Faizia, oke Bu Faizia, bisa dimonitor Bu Faizia? Bisa monitor? Bu Fazia. Bu, oh. Bu Drawati bisa dimonitor Bu, bahwa komponen ayat hanya 3. Kata kerja, Kerja, kata benda, dan huruf bermakna. ya, huruf bermakna. Oke ya. Pak Emri Samsuri, kata kerja, kata benda, dan huruf bermakna. Oke? Kata benda itu sama dengan isim ya Ustaz. Nggak ada isim. Kita tidak mengenal istilah itu. Kita tidak mengenal bahasa-bahasa yang Nggak usah. sulit dipahami. Kita tetap biasa aja kata istilah kita bahasa Indonesia aja. Pernah marah ke saya kalau disebut isim, Pak, saya keluar dari sini. Jadi kita hindari istilah-istilah yang ada kaitannya dengan nusara.
Kita pakai istilah bahasa Indonesia aja. Biar gampang Bapak Ibu memahaminya ya. Oke, kata kerja, kata benda dan oke. Ya jawaban saya sama Bu ya, tapi sekali itu aja ya Bu. Besoknya kata benda sebut lagi ya. Oke, cukup. Tahap awal perkenalan Bu. Ini fondasi awal kilometer 0. Kata kerja, kata benda dan bermana. Oke, nah sekarang kita masuk ke kata kerja. Kita boleh kata kerja. Kata kerja. Bapak Ibu semuanya, kata kerja. Untuk memahami semua satu kata kerja dalam Al-Quran, untuk memahami kata kerja Al-Quran, kita memerlukan istilah sebut 4 poin. 4 poin. Ya. Yang pertama, poinnya adalah kita harus mengenal bentuknya. Apa bentuk kata kerja tersebut? Yang kedua, kita harus tahu siapa pelaku pekerjaan tersebut. Pelaku. Yang ketiga, kita harus tahu akar katanya apa. Akar kata. Dan keempat, kita harus tahu polanya. Polanya. Itu 4 poinnya. Jadi bentuk 4 poin dalam kata kerja. Kita bicara kata kerja adalah kata yang mengandung arti melakukan pekerjaan. Contohnya apa? Menulis. Apalagi? Melihat, mendengar. Itu kata kerja semuanya itu ya. Bu Asmawati, apa kata kerja yang Ibu apa? Kata kerja. Bu Asmawati. Buka mic-nya, Bu. Kita belajar sistemnya interaktif Bapak Ibu ya. Jadi siap-siap membuka kamera, buka mic-nya. Silakan Bu Asmawati. Apa yang Ibu tahu kata kerja dalam bahasa Indonesia? Membaca, Contoh. Membaca, apa lagi? menulis, Menulis, apa lagi? meng- Memasak, memasak gitu ya. iya, Menggosok, menyetrika. menggosok dia, Ah, mencuci, oke. Oke. Sekarang Ibu Rosmita. Bu Rosmita. Nah, buka mic-nya, Bu. Buka mic. Nanti PMI diberikan pelatihan buka tutup mic ya PMI ya. Bu Dita. Pasti setelah belajar nanti PMI. Iya, iya. Hanya masih banyak yang belum bisa buka mic ini. Pak Astet, coba Pak Astet, kata kerja Pak Astet. Apa aja contoh kata kerja dalam bahasa Indonesia? Membaca, Membaca, menulis, menulis, memberi, memberi, mengendarai mobil, ya nggak Pak? bisa mengendarai, Oke. bisa Ah, oke, melempar ya. Itu kata melempar, kerja. ya, Oke. menerima, ya. Menerima. Sekarang dalam Al-Quran, setiap kata kerja itu, untuk memahami kata kerja, kita memerlukan 4 poin. Poin pertama, bentuk. Yang poin kedua, pelaku. Poin ketiga, akar kata. Dan poin keempat, pola. Itu 4 poin ya. 4 poin. Nah, sekarang kita menguraikan satu persatu apa aja yang masuk dengan 4 poin ini. Oke, bisa ikuti semuanya Bu ya. Bu Yuli Fitriani bisa diikuti semuanya? Ya, Bu ya. Oke. Ya, Bu ya. Bu Risna Multazam, Bu Rainisma Multazam bisa ya? Bisa, Ustaz. Oke. Oke ya. Sekarang kita poin satu persatu. Kita bahas bentuk. Kita bicara bentuk. Oke ya. Bentuk dalam Al-Quran intinya hanya 2 bentuk. Bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja itu ditentukan oleh waktu. Nah, ini right now, sekarang. Sekarang. Nah, ini sekarang. 1 detik ke belakang, ini kita sebut dengan KKL. KKL, yaitu dengan singkatan dari kata kerja lampau. Kata kerja lampau. KKL. Kata kerja lampau. Peristiwanya telah terjadi 1 detik belakang. Saya tadi menulis. Nah sekarang tidak menulis. Jadi saya telah menulis. telah menulis. Nah, itu namanya kata kerja lampau. KKL, disingkatan dari kata kerja lampau. Itu 1. Dari sekarang sampai ke depan, sampai unlimited time, sampai ke nanti tanpa batas, tersebut dengan KKSAD.
Kata kerja sekarang dan akan datang. KKSAD. Nah, itu ya, kedua. Sebenarnya secara teori hanya dua ini. Tetapi karena Al-Quran mengandung larangan dan perintah, dibuat dari turunan KKSAD. Nah, di sini dasarnya kata kerja perintah yang ketiga. Kata kerja perintah disebut dengan KKP. Kata kerja perintah. Nah, ini kata kerja sekarang akan datang. Kata kerja sekarang datang. Ya, di tiga bentuk ya. Satu kata kerja lampau, satu kata kerja sekarang akan datang, dan satu lagi adalah kata kerja perintah. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, teorinya cuma dua, kata kerja lampau, kata kerja sekarang akan datang. Adapun KKP adalah turunan dari KKSAD. Bagaimana turunannya nanti kita ceritakan ya. Bentuknya pelan-pelan, kita ada di kilometer 0. Ada pertanyaan di sini, Bu? Silakan kalau ada bertanya, Bapak Ibu bisa dengan raise hand atau langsung dengan nyala ya, boleh. Buya, Ya, garis tegak lurus itu tulisannya apa yang enggak? right now, right now. Right now. Sekarang. Detik ini juga, sekarang. Oke. 1 detik ke belakang, kita bicara KKR. Udah lampau. Lampau ya. Ya. Itu udah lampau ya. Ya. Itu yang tadi saya di sini udah lampau. Sini udah lampau lagi. Jadi kita kata kerja itu dibatasi oleh waktu, ditentukan oleh waktu. Nah, kata KKP-nya kerja- sendiri ditaruhnya di Di turunan dari KSAD. KSAD, turunan dari KSAD. Turunan. Ya, turunan. Jadi artinya apa? Pada saat kita memahami KKSAD, automatically dengan sedikit tambahan kita sudah bisa memahami KKP. Oke? Keren. Oh, mantap. Ya, oke. Sekarang kita masuk kata kerja lampau. Tadi kan 4 poin. 4 poin bentuk, pelaku, kata, pola. Sekarang kita sudah bentuk ini. Nah, sekarang kita masuk pelaku. Ini nanti pelaku dengan akar kata digabung, baru nanti ketemu rumusnya ini. Ya. Sekarang bentuk dulu kita pahami sampai sini. Kita masuk berikutnya adalah pelaku. Ya. Pak Emi, direkam ya Pak Emi? Pelaku. Pak Emi, direkam ya? Ada Pak Ustaz, ada. Oke. Bapak Ibu, kalau apa, ada rekaman. Tenang. Oke. Pelaku dalam Al-Quran itu ditentukan oleh pertama, pelaku oleh posisi. Posisi yang menentukan pelaku. Satu posisi. Yang kedua, gender. Gender. Yang ketiga, jumlah. Oke, jadi posisi, gender, dan jumlah. Kalau kita belajar pelaku dalam Al-Quran, Pak, maka kita akan tahu bahwa pelaku dalam Al-Quran itu sangat komplit. Tidak bisa diimbangi oleh bahasa manapun. Oke, sekarang coba membandingkan pelaku dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Al-Quran. Oke Pak ya, kita bandingkan 3 ini. Biar apa? Biar dapat rasa kita bahwa Al-Quran itu lebih komplit, lebih sempurna dari bahasa dunia ini. Nah, kita lihat satu, Indonesia. Dalam bahasa Indonesia pelakunya adalah saya, kami, orang pertama sendirian saya, orang pertama jamak kami, orang kedua kamu, satu orang kedua kalian, lebih dari satu. Orang ketiga dia, satu orang, dan mereka. Nah, itulah bahasa Indonesia. Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Mungkin terlalu ada tambah kita. Kita. Apa beda kita dengan kami, Bu? Kalau kita yang diajak ngomong depannya juga ikut semua. Oke. Ibu mana tadi itu belum kedengar suaranya nih? Bu apa tadi? Dori hangat, Pak. Oh, Ibu guru bahasa Indonesia, Bu? Enggak, Pak. Oke. Oke ya. Kalau halak masuk mana, Bu?
Kenapa Pak? Halak kita masuk mana nih? Halak kita nggak ada Pak. Oh, enggak ada. Bukan pelaku ya. Bukan. Oke, jadi saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka, kita. Itu pelaku dalam bahasa Indonesia. Pak Rizal, bisa dipahami pada pelaku dalam bahasa Indonesia ini ya? Ambo masuk mana tuh Pak? Ambo. Oh, saya. Oh, saya. Ambo, saya. Ulun masuk ke mana tuh? Ulun. Ya. Saya juga ya. Oke, itu bahasa Indonesia ya. Ini pelaku dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 7 ya. 7 pelaku ya Bu ya. Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka, kita. Bahasa Inggris saya, I. Kami, we. Kamu, You. you. Kalian, They. Them. kok Z sih? Them. Kalian tetap you. You lagi ya. You lagi. Dia, kalau dia dalam bahasa Inggris membedakan dia perempuan dan dia laki. Jadi Si. dan He. he untuk laki-laki, she untuk perempuan. Mereka they. Oh iya mereka they. Them. Kita We. we lagi. Balik lagi ke kami. We. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi satu lagi. It untuk apa? Yang tidak bernyawa. It. If. Nah, it. Jadi 7 juga. 7 ya. Bahasa Indonesia 7, bahasa Inggris 7, dan bahasa dunia sama. Bahasa Jepang katanya juga kurang lebih 7, bahasa Itali, bahasa Brazil, bahasa Argentina, bahasa Siberia, sama semuanya. Nah, pertanyaan saya, apakah Al-Quran seperti ini menyusun pelaku? Apa jawabannya, Bu? Apa jawabannya? Apakah sama? Jawabannya apa? Enggak Tidak sama. lah. Enggak lah, ya. Enggak lah, ya. Enggak ya. Kayak enggak ya. Jadi Al-Quran bukan begini menyusun pelaku. Nah, Al-Quran menyusun pelaku berdasarkan posisi, gender, dan jumlah. Di sini tidak dibedakan gender, hanya membedakan gender di he dan she. You tidak membedakan gender, they tidak membedakan gender. Kalau di Al-Quran, posisi, gender, dan jumlah menentukan pelaku. Nah, mari kita kupas satu persatu. Oke ya, posisi. Dalam Al-Quran, kita bagi posisi 3. Orang ketiga didahulukan, kemudian orang kedua, kemudian baru orang pertama. 3, orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Apa itu orang ketiga? Orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan, tetapi mereka tidak kita ajak berkomunikasi. Orang ketiga, contohnya saya ngomong sama Ibu Hawa Heriunda. Bu, bagaimana kabar anak ibu? Oh, anak saya sehat. Anak ibu kita ngajak bicara, tapi ibu memberitakan kepada kami, anak ibu sehat. Oh, anak ibu sedang bekerja. Itu orang ketiga dia. Itu orang ketiga. Orang ketiga adalah orang yang tidak kita ajak bicara, tidak kita ajak berkomunikasi, tapi kita bicarakan. Itu orang ketiga. Orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Ini yang diajak bicara, lawan bicara. Lawan bicara. Lawan bicara. Saya dengan Pak Helmi Dianto. Dari mana Pak Helmi? Oh, dari rumah. Nah, itu saya ajak lawan bicara namanya itu. Jadi lawan bicara, orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Pak Rizal, di mana sekarang kerja? Nah, jawab Pak Rizal. Bukan baru. Itu Bapak bisa orang kedua. Orang kedua karena orang yang diajak berbicara. Bicara. Ya. Bu Asmi Singkara. Oh. Bagaimana keadaan Danau Singkara sekarang Bu Asmi Singkara? Air tenang. Bukan minyak. Nah, belajar buka mic nanti ya. Banyak sesapa ini nggak bisa buka mic ini ya. Jadi harus belajar buka mic nanti ya. Tolong nanti ada penilaian dari Pak itu ya. Pelatihan dari Pak Imi kilat Pak Imi ya. Oke. Itu orang kedua, orang yang diajak bicara. Kemudian orang pertama, orang yang berbicara, narasumber.
Jadi orang ketiga yang orang dibicarakan tapi tidak diajak bicara, orang kedua orang yang diajak bicara, dan yang ketiganya orang pertama adalah orang yang berbicara. Ini orang pertama. Nah sekarang itu posisi. Kemudian gender. Gendernya dibedain bagi dua, laki-laki dan perempuan. Bicara mengenai orang ketiga, laki-laki, beda dengan orang yang perempuan. Laki, LK. Kita bicarakan seorang perempuan, orang ketiga juga beda bahasanya. Perempuan. Laki, perempuan. Orang kedua yang kita bicara juga berbeda. Kita berbeda bicara dengan laki-laki dan perempuan. Kalau saya dalam bahasa Indonesia sama aja. Kita kalau bahasa Indonesia sama aja ya. Ibu Doriangat Papahan sudah makan? Sama pertanyaan saya dengan Pak Emri Samsuri, sudah makan belum? Nah, sama. Bahasa Indonesia sama. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran akan berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau Ini kita bedakan gender. kirimkan lah, kalau nggak ada tambahan lagi ya maafin aku enggak. Tolong dipantau Bebe. Kapan abang kemarin ada kirim ya? Itu tuh. Sudah. Oke, kemudian untuk orang pertama tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini sama ini. Yang bicara laki-laki perempuan sama. Jadi pertama posisi orang ketiga, orang kedua dan orang pertama, lalu gender laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, dan laki-laki, perempuan. Nah sekarang kita masuk ke jumlah. Membicarakan satu orang laki, berbeda bahasanya dengan membicarakan dua orang laki. Dan berbeda juga membicarakan lebih dari dua laki-laki. Lebih dari dua. Begitu juga berbeda dengan membicarakan satu perempuan, dua perempuan, dan lebih dari dua perempuan. Beda bahasanya. Begitu juga berkata kepada laki-laki satu orang akan berbeda dengan dua laki-laki dan berbeda juga lebih dari dua laki-laki. Begitu juga perempuan, kita bicara dengan satu orang perempuan, dengan dua perempuan dan lebih dari dua akan berbeda juga bahasanya. Nah, orang yang bicara hanya beda, laki perempuan nggak dibedakan, hanya satu dan lebih dari satu. Jadi orang ketiga laki-laki, tunggal, ganda, banyak. Orang ketiga perempuan, tunggal, ganda, jamak. Kita aja orang kedua bicara tunggal, laki-laki, tunggal, ganda, jamak. Orang perempuan orang kedua tunggal, ganda, jamak. Yang berbicara laki-laki perempuan sama aja tunggal dan jamak. Jadi ada 14 pembagian pelaku dalam Al-Quran. Nah siapa saja yang 14 ini? Ini dia. Kalau satu laki-laki disebut huwa. Huwa. Dalam bahasa Inggrisnya adalah he. Bahasa Indonesia apa? Dia. Dia laki-laki. Bahasa Indonesia tidak pernah membedakan dia laki-laki dan dia perempuan. Sama aja. Tapi dalam Al-Quran dibedakan. Laki-laki satu orang huwa. Bahasa Inggrisnya he. Saya pernah bertanya kepada orang Inggris yang sudah mu'alaf. Kamu huwa he itu dari mana asalnya? Kamu ambil dari bahasa Quran ya? Dari huwa. Pikir dia. Ya juga ya. Jadi bisa jadi he itu berasal dari huwa. Nah, jadi huwa. Bahasa Inggrisnya he. Kemudian kalau dia berdua, huma. Huma. Mereka berdua, huma. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris apa ini? They. Dalam bahasa Inggris apa namanya? They. Langsung they. Nah, artinya apa? Mereka berdua. Mereka berdua laki-laki. Dalam bahasa Inggris they. Bahasa Inggris tidak bisa membedakan dua dan lebih. Pokoknya lebih dari satu, they. Nah, kalau lebih dari dua apa? Whom. Whom. Bahasa Inggrisnya apa? Tetap they. Ini mereka. Huwa, huma, hum. Kemudian kalau perempuan gimana? Hiya. Seorang perempuan disebut hiya. Hiya ini setara dengan she. She. Kalau huwa, he. Kalau hiya, she. Wah. Nah, dia perempuan. Dia perempuan. Anakku tuh. Dia perempuan. Kalau dia perempuan berdua, huma sama ini. Huma.
huma, dalam bahasa Inggrisnya apa? They. Mereka berdua perempuan. Dua perempuan. Kalau lebih dari dua, hunna. Punna. Di buku ada Ibu ya, di buku materi ada itu ya. Sambil Ibu lihat di materi ada di banyak halaman ada itu. Di Halaman 16. Halaman 16, Wi. Oke, halaman 16 boleh itu. Oke, halaman 16 saya ambil. Ya, lebih dari dua, hunna. Ini nggak muat, saya pindah ke atas Bu ya. Hunna. Ini nggak muat. Hunna. Hunna itu untuk mereka perempuan. Hunna. Mereka perempuan. Lebih dari dua ya. Jadi adalah wa, huma, hum, iya, huma, hunna. Itu untuk orang ketiga. Laki-laki satu, laki-laki dua, laki-laki banyak. Satu perempuan, dua perempuan, perempuan lebih dari dua. Wa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Oke, kita pindah ke orang kedua. Orang kedua, kalau satu orang laki disebut dengan anta. Anta. Bahasa Inggrisnya apa ini? You. You. Berdua laki antuma. Bahasa Inggrisnya apa ini? Tetap you. Tetap you. Bahasa Inggris tidak bisa membedakan laki-laki satu, laki-laki dua. Kalau satu lagi you, kalau laki dua you. Kalau lebih dari dua you. Ah, gitu ya. Jadi nggak efektif bahasa. Kalau banyak antum. Antum. Ini apa? You juga. Bahasa Inggris tidak bisa membedakan antara anta, antuma, antum. Semuanya bagi dia you. Karena Al-Quran nanti beda. You yang satu dengan you berdua beda nanti. Oke. Satu perempuan anti. Bahasa Inggrisnya apa ini? Tetap you. Antuma berdua. Dan lagi bahasa Inggris tetap you. Antuna kalau lebih dari dua. Antuna. Jadi satu laki-laki anta, dua laki-laki antuma, orang kedua lebih dari dua antum, satu perempuan anti, dua perempuan antuma, dan lebih dari dua antuna. Dalam bahasa Inggris semua dikenal dengan you. Coba Bapak bayangkan ya, bahasa Inggris orang kedua cuma satu. Al-Quran berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan antuma sama antuma nanti dengan sebagai kata kerja. Tapi jelas di sini perbedaannya katakan 5. 1:5. Pelaku dalam Al-Quran orang kedua 5. Dalam bahasa Inggris 1. Hebat mana itu Pak bahasanya? Catanya kepada Bapak sekarang. Mana yang lebih canggih bahasanya? Pak Astet, mana yang canggih Pak? Al-Quran kah atau bahasa Inggris? Al-Quran. Baca Al-Quran. Yang selama ini kita puji-puji bahasa Inggris hebat, ternyata tidak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Quran. Belum lagi kita yang ketiga. He, she, they. Berapa itu? 3. Nah, katakan ada it 4. Ini huwa, ummahum, iya, ummahum. 6:4. Masih lebih sempurna Al-Quran. 6:4. Kalau ini 5:1. Jadi masih orang bicara orang ketiga masih unggul Al-Quran dengan bahasa Inggris. Orang kedua jauh lebih unggul. Nah, sekarang kita bicara orang pertama. Orang pertama dalam bahasa Al-Quran satu orang disebut dengan ana. Ini bahasa Inggrisnya apa? I. Bahasa Indonesianya saya. Satu orang. Kalau lebih dari satu, nahnu. Bahasa Inggrisnya we. Bahasa Indonesianya kami. Jadi 14 pelaku dalam Al-Quran. Wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 14 pelaku dalam Al-Quran. Jangan di tangan kita ada 14 Pak. Wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jangan-jangan tangan kita ini diciptakan oleh Allah 14 ruas ini untuk mengingat pelaku dalam Al-Quran loh kata Allah. Ada pesan khusus di sini. Kita aja tidak menyadari selama ini.
14 pelaku dalam Al-Quran. Wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Terus terang Bapak, saat saya pertama belajar, ini saya gunakan. Wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, ya, antuma, antuna, ana, ana. Demikian 14 pelaku dalam Al-Quran. Ya, sekarang kita mencoba mempraktikkan, Pak. Yang mana yang huwa, yang mana yang hum, dan mana yang antunna. Oke, Bapak Ibu, siap semuanya ya. Saya akan bercerita dan nanti Ibu menerka. Ini masuk ke hum kah, ke anta kah, ke anaka ya. Saya akan bercerita sebuah cerita, Ibu yang saya tunjuk nanti menyampaikan. Oh, ini hum ini. Oh, ini anta. Siapa ya? Setuju, Pak? Jadi metode kita belajar, Pak, interaktif. Bapak, Ibu sering saya sapa. Mungkin sekali 5 menit akan saya sapa. Jadi kita belajar tidak searah. Kita belajar 2 arah. Jadi siapkan, Bapak, Ibu bisa buka pasang mic ya. Oke, saya cerita dulu. Nanti setelah itu baru saya tunjuk. Saya pagi tadi pulang dari masjid. Di gardu sapam, saya lihat ada 3 orang sapam sedang berbicara. Ada 3 orang sapam sedang berbicara. Saya mengatakan kepada Bu Adrawati, buka mic-nya Bu Adrawati. Ya, Pak. Oke, Bu Adrawati, saya tadi pulang dari masjid jam habis subuh. Ternyata ada 3 orang sapam sedang duduk-duduk berbicara. 3 orang sapam. Nah, masuk ke mana dia, Bu? Ke huwa kah, ke hum kah, ke anta kah, ke antum kah? Saya bicarakan kepada Ibu seorang sapam. Sementara sapamnya tidak kita ajak bicara. Siapa Bu Adrawati? Ketiga, Pak. Hah? Ketiga. Siapa? Sebutkan. Masuk ke mana dia? Masuk ke kelompok 3. Apa namanya? Sebutkan. Huwa kah, anta kah? Hum. 3 itu 3 orang lagi. 3 bertiga. Lebih dari 2 tadi kan? Hum, Lebih dari Pak. 2. Ah? Hum. Wow. Mereka ya. Kenapa mereka kita ajak, kita bicarakan mereka, tapi mereka kita tidak ajak bicara kan? Ya. Mereka ya. Oke. Cerita yang kedua. Nanti Bu Rita Herlinda, Bu Nina Yulpia, dan Bu Rita apa disiapin ya. Nanti mungkin 3 atau 4 saja, habis itu Bu Rita Herlinda lagi ya. Oke, saya cerita lagi. Ada Pak RW lewat rumah saya. Pak RW lewat rumah saya. Kebetulan kami berkeluarga sedang diskusi, sedang rapat. Pak RW nanya, Pak Rizal, sedang ada apa ini? Saya kena sedang mimpin rapat, saya bilang, mana saya? Nak, jawab kata Pak RW itu. Pergi kamu, jawab kata Pak RW. Lalu anak saya jawab, oh kami sedang berkumpul-kumpul, kata anak saya. Anak saya sedang bicara tadi, termasuk kelompok mana yang ini? Di sini, yang 14 ini. Saya menunjuk kepada Ibu Faiza. Masuk ke mana, Bu? Anaknya sebagai kami. Nahnu. Kenapa kami, Bu? Dia mewakili. Karena dia yang bicara dia mewakili yang banyak berbicara. orang kan? Iya, Ya. mewakili banyak orang. Jadi kami ya, Nahnu ya, Bu. Nahnu. Ibu pernah belajar huwa humau sebelumnya? Belum pernah. Kok cepat Belum amat Ibu pernah. paham? Kok cepat Baru amat Ibu sekali. pahamnya? Kok cepat amat Ibu paham? Ya, alhamdulillah. Karena Buya menerangkannya dengan jelas. Oh, Insya Allah, mudah-mudahan. alhamdulillah. Mantap. Ini Ibu baru pertama Ibu tahu ya? Baru pertama kali, iya. Kalau Bapak Ibu baru pertama mendapat ilmu tambahan pagi ini, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang sebelumnya Bapak Ibu nggak tahu, ucapkan alhamdulillah. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, dapat ilmu tambahan hari ini tentang Quran, bersyukur kita Ibu ya. Bu Faiza. Oke. Baik. Saya satu lagi contoh. Alhamdulillah. Habis itu kita gantian Bu Rita, Bu Nina ya. Baik, saya cerita lagi. Ibu Rainisma Multazam. Iya, Saya Pak ajak Ustadz. Ibu bicara. Ibu berasal dari mana, Bu Rainisma Multazam? Oh, saya dari Bukit Tinggi, Pak. Sama dengan Dr. Asrizal, sama dengan Pak Iqbal. Baik, saya bertanya ke Bu Yuli Fitriani. Saat saya bicara dengan Bu Rainisma tadi, Ibu Rainisma termasuk kemana dari 14 kata ini, 14 pelaku ini? Saya bicara dengan Bu Rainisma langsung.
Kemana kelompoknya? Eh, Orang perempuan satu orang, orang kedua. Antuna. Ibu itu kan satu orang. Anti. Maaf. Kalau antuma berdua pula Risma nanti kan satu orang. Ya. Maaf ya. Ya, jadi saya bicara Ibu Renisma tadi, Ibu Renisma orang kedua bagi saya. Oke ya, paham ya Bu ya? Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, Bu Renisma, di rumah ada siapa aja Bu? Ada anak, ada cucu, Berapa orang semuanya Bu? 3 orang. Laki-laki, perempuan, kalau laki 1, 2 perempuan, kita kelompokkan pada laki-laki. Oke, saat Ibu bercerita tadi, sedang ngapain mereka Bu? Ini cucu sedang makan sama bundanya. Oke, saya bertanya kepada Ibu Ismiati Ismi. Bu Ismiati Ismi, Ya deh. bukan nih. Nah, saat Bu Renisma tadi bicara tentang cucunya 3 orang, sedang makan, sedang tidur, sedang apa, pada saat Ibu Renisma bicara itu, 3 cucunya itu kelompok kemana tuh Bu? Kelompok ke Uma. cucunya lebih dari 3 loh. Kalau 2 cucunya Huma. Cucunya berapa orang cucunya Bu? Cucunya berapa Bu? 3. 3. Lebih dari 2. Berarti Ya, jadi hum. Benar. Hum ya. Iya. Oke. Hum. Nah, saya cerita lagi. Bodor yang ngat Pak Pahan. Saya tadi ikut pengajian di masjid. Ustazah, ternyata pengajian perempuan Bu. Ustazahnya bagus, jamaahnya mantap-mantap semuanya. Mereka bicara tentang bagaimana indahnya Al-Quran. Mereka ceramah itu tadi Bu. Bahwa dari hangat, saat saya menceritakan kepada Ibu ada pengajian perempuan tadi, ya siapa mereka itu Bu? Antuna. Antuna syaratnya apa? Antuna syaratnya Banyak. diajak langsung ngomong. Kan kita nggak ngomong ke dia, saya hanya menceritakan pada Ibu tadi. Oh, Bu, ingat, saya tadi ketemu majelis taklim perempuan. Berarti yang dibicarakan adalah masuk kepada Huna. Huna. Karena pengajian perempuan ya. Tapi kalau ada satu orang bapak saja, dia ganti. Jadi kalau banyak perempuan, ada laki-laki satu masuk ke hum. Begitu juga orang kedua. Ada satu orang laki, banyak perempuan, kita tetap sebut antum. Kalau saya ngomong ke Zoom ini sekarang 104 orang, itu namanya antum. Langsung nih, saya ngomong ke Bapak Ibu semuanya namanya antum. Tapi kalau satu persatu saya ngomong kepada Pak Urip Raharjo, bagaimana kabar Pak Urip? Baik. Saat saya ngomong sama Pak Urip tadi, Ibu Aryati Pekanbaru. Bukan, Mik. Saat saya ngomong ke Pak Urip tadi, bagaimana kabar Pak Urip? Baik. Pak Urip di mata saya apa itu, Bu? Anta. Anta. Pak Urip satu orang loh, bukan banyak loh. Anta. Kan langsung nih, langsung ngomong, langsung. Anta. Pak. Anta. Jadi kalau langsung ngomong satu orang, anta, berdua antuma, ketiga lebih dari 2 antum. Kalau perempuan satu anti, kedua berdua antuma, yang ketiga lebih dari 2 antun. Ini banyak ditemukan dalam Quran nanti Bu. Jadi gini betul-betul kita tahu ini, hafal betul ini. Kapan anta, kapan antuna, kapan antum. Oke, mungkin kami gantian sama Bu Rita Linda. Mungkin kita berikan waktu 10 menit lagi Bu Rita latihan ini biar mantap semuanya Bapak Ibu semuanya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Silakan Bu Rita Linda dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang telah sampaikan Pak Ustadz, kita sekarang adalah untuk menentukan para pelaku ya. Di sini tadi sudah ada 14 pelaku. Saya ke Bapak Erizal. Assalamualaikum Pak Erizal. Coba Pak Erizal buka mic-nya. Waalaikumsalam. Nah, oke. Saya tadi saya ceritakan ini ya Pak Erizal ya. Saya bicara sama Pak Ketua kelas, sama Bu Elsie, sama Bu Ferial tadi. Nah, jadi
Kemudian saya menanyakan berapa orang peserta baru di online spesial ini. Kemudian beliau menjawab ada sekitar 40 misalkan. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Pak Ketua, Bu Elsie, dan Bu Ferial itu termasuk kelompok yang mana, Pak? Antuma. Antuma. Ada Pak Ketua, ada Bu Elsie. Jadi saya bicara sama beliau nih. Saya bicara dengan Pak Ketua, Bu Elsie, Bu Ferial. Ya. Saya langsung bicara sama Bu Ferial. Nah, sekarang termasuk yang bertiga ini dimasukkan kelompok yang mana? Termasuk itu yang Antum. Kalau langsung. Ya. Kalau langsung antum. Antum langsung ya. Ya. Jadi ini kan orang kedua ya Pak ya. Saya bicara langsung Ya. sama Bu Ferial, Oh sama langsung ya. Bu Iya. Iya. Elsie, sama Bu Ketua. Nah, karena di sini ada 3 orang, Iya. ya, Iya. kan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 berarti karena di sini ada laki-laki 1. Iya. Nah, maka kita buat geda menjadi antum ya. Antum. Antum. Nah, kalau sekarang tadinya saya hanya Bu Elsie sama Bu Ferial aja, mana tuh Pak? Saya bicara sama Bu berdua Elsie. aja ya. Kenapa? Berdua aja ya. Ya, Berdua yang perempuan ya. ya. Anti ya. Antuma. Antuma. Antuma tuh Berdua, coba berdua. Antuma. berdua ya. Ya. Berdua perempuan orang kedua. Antuma. Antuma. Kuma. Antuma. 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 Ya, antuma. Kemudian kepada Ibu Rosmita. Bu Rosmita, buka Bu Rosmita. Bisa buka mic-nya Bu Rosmita? Itu ada yang coba dulu dibuka Bu Rosmita. Nggak bisa ya? Oke Bu Sabrina, maaf Bu Sabrina. Ya. Jadi kan saya udah cerita ada Pak Ketua, ada Bu Elsie, ada Bu Ferial ya Pak ya. Nah, sekarang saya menceritakan, Ibu, tadi saya sama Pak Ketua, sama Bu Elsie, Bu Ferial bertanya berapa orang peserta baru di online spesial ini. Itu saya tanyakan kepada beliau. Kemudian saya ini cerita sama Ibu, cerita saja. Nah, terus sekarang termasuk siapa itu Pak Ketua, Ibu Elsie, dan Bu Ferial ini. Jadi saya bercerita kepada Ibu, berarti Ibu orang kedua. Nah sekarang Bu Ferial, Pak Ketua, Ibu Elsie itu termasuk kelompok mana Bu? Termasuk kelompok HUM. Ya. Catatan dulu berita, ada satu laki-laki, itu laki-laki itu masuk ke HUM. Ya. Walaupun banyak perempuan ya. Satu laki-laki campur dengan satu perempuan masuk ke HUMA yang di atas nanti. Laki-laki ya. Nah, tapi kalau yang di bawah Hia Huma Huna itu pure perempuan. Nggak kecampur masuk baru Huna. Tapi kalau campur laki-laki maka masuk ke atas. Begitu juga orang kedua nanti ya. Satu laki-laki satu perempuan masuk Antuman. Tadi udah banyak seperti itu udah paham, ada yang bisa jawab, alhamdulillah. Jadi itu tambah lagi diurutkan oleh Pak Ustadz. Silakan tambah. Kemudian satu lagi kepada Ibu Andrawati ya, Adrawati. Ya Bu. Ya, baik Ibu. Sekarang saya bicara langsung dengan Ibu, ya. Kemudian seperti itu saya bertanya, Ibu yang bawa siapa? Gitu. Yang bawa ke Al Hasani siapa? Gitu. Siapa yang bawa Ibu ke Al Hasani, Bu? Ibu Cutrayati. Bu Cutrayati. Nah, sekarang saya tanya, Bu Cutrayati itu sebagai siapa di situ, Bu? Iya. Itu ini Hia. Oh iya. Itu kenapa Bu? Karena perempuan orang ketiga. Orang perempuan dan satu orang ketiga. Karena Bu Cutrayati di sini kita tidak ajak bicara. Oke. Makasih. Mungkin lanjut dengan Bu Nina, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, baik. Saya ke Ibu Faizah. Assalamualaikum Ibu. Buka dulu mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita juga.
Saya, Buya, dan Bu Rita kemarin jalan-jalan ke Taman Sentul. Saya bertanya ke Ibu. Saya, Buya, dan Bu Rita itu saya ceritakan ke Ibu sekarang. Nah, posisi kami bertiga kemarin itu di kelompok ini berada di mana, Bu? Kami nahnu. Hum. Oh, untuk Tadi saya atau yang bicara tadi saya siapa? cerita. Ya, Yang bicara Bu Nina. Ya, jumlah berapa? saya menceritakan bahwa saya, Bu Rita, dan Satu. Buya kemarin Satu. berada di Taman Sentul. Iya, Jadi yang 3 orang ini ketiga orang. Oh, ketiga bertiga orang. Hum kita. berarti. Yang Orang pertama ketiga hum. Bapak, Ibu. Hum. Hum. Berarti Hum. hum. Hum ya, Bu Untuk ya. saya berarti hum. Ya, Kalau yang berbicara ya kalau Kan jadi tadi Bu Nina bicara atas nama agak rancu bertiga. ini, Bu. Agak Nah, rancu tunggu. ini, Bu ya. Tuh. Ibu Nina kan bicara atas nama bertiga, kok rancu? Bertiga. Ya kan dia cerita kami, kan Tiga. pasti ngomong kami tadi jalan ke Taman Sentul. Nah, mungkin dia saya jadi, Menceritakan, ya. ya, Ya, Ya. kami tadi menceritakan. kami jalan-jalan bertiga kan tuh. Ya, betul. Nahnu kan? Kemudian Iya. nahnu, Ya. 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 Kenapa Nahnu. rancu? Kenapa rancu? Tadi hum itu karena Bu Nina, nah kami itu siapa gitu ya? Ya kan enggak, posisi Siapa bertiga dari- tadi kan langsung ke Iya. Ibu, kan narasumber. Bu Nina kan Iya, narasumber. iya. Oke, Bu, satu lagi. Sebagai biar jadi Ibu Bu Nina biar itu sebagai bertiga itu ya. Nahnu Iya, ya. Nahnu, ya. Jadi Nahnu saya yang tadi banyak. jawabnya nahnu ya. 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 Satu lagi, Bu. Nah, terakhir Tapi masih ya. ragu. Sudah. Tapi masih ragu tadi. Ke Bu Ya. Faiza Sayanya aja yang sekali ragu. lagi biar mantap. Apa-apa. Ya, Ibu baik. Faiza rumahnya di mana? Jogja. Nah, Jogja, sekarang Ibu. posisi Ibu yang sedang menjawab ini sebagai kelompok yang mana? Kelompok 2. Ibu menjawab. Langsung. Anti. Yang ditanya Oh, Ibu saya menjawab Anta. Ibu yang menjawab. Anti. Ya, Saya Ana menjawab. ya, perempuan. Ana. Ya, Bu Ana. ya, cukup Bu ya. Makasih Bu Ana. Faiza. Saya Ana. menjawab. Sudah Oh, maaf. mantap. Maaf, Ibu Bu ya, dari masih sisi rancu Bu ini. Nina ya, anti. Ya, Ibu dari sisi Bu Nina nanya ke Ibu perempuan anti. Ya. perempuan. Tapi saat Ibu Ya. menjawab, Ibu posisi sebagai anak. Ana. Pada saya Ana. menjawab ya. Oh, nah itu ya. Ada dua Masih posisi. agak rancu di situ itu ya. Bukan rancu, Bu. Sayanya Mantap. yang rancu. rancu. Iya. Oke. Karena Oke, sudah ya. paham Bu ya, jadi Itu sambil- memerankan banyak banyak peran. peranannya. Iya. Saat ditanya Bu Nina, peranan Ibu anti. Saat Ibu menjawab, peranan Ibu anak. Iya. Oh iya. Oke ya. Oke, makasih Bu ya. Makasih Bu Jadi dua Faiza. peranan jangan digabung, Bu ya. Kalau dua peranan digabung ya rancu dia. Tapi kalau dipilah-pilah, saat ditanya, Buma kan mereka ya? Hah? Mereka kan? Buma mereka, tapi berdua jumlahnya. Mereka kan? Ya. Berdua Kalau jumlahnya. hum, mereka banyak. Orang ketiga yang mereka Ya. kan? Kalau Apa? humanya Iya, berdua. Buma. Oh iya mereka. Cuma berdua itu, Berdua. jumlahnya terbatas. Nah, ini yang beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari satu langsung banyak. Al-Quran tidak, satu, dua banyak. Oke, kita maju dulu ya. Sekarang kita bicara bentuk pelaku. Kita bicara akar kata sekarang. Nanti akar kata tambah pelaku kembali ke bentuk. Ini ngebut ya tuh. Oke ya. Sekarang kita, Maaf, Pak Ustadz. ya Boleh tanya dikit nggak, Pak Ustadz? banyak aja boleh, mana sedikit. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ini saya Salam Bu dengan Farah. Bu Farah beserta Farah baru. Parah yang mana nih? Parah yang di Saya apa? Bekasi. Oke, Bekasi. silakan. Ini Pak terkait kata apa nanti kata ganti huwa ya. Ya. Huwa. ini konteksnya dengan kita kaitkan dengan konteks surat Al-Hasyr ayat Bu, 27. Ibu, jangan bertanya surat dulu, Bu. Yang pasti kita baru semua, Bu ya. Bukan aku bingung aja Ya, huwa. jangan nanti. Iya, Bu. Karena iya, belum iya. dipelajari, Ibu bahas itu bingung jadinya ya. Baik. Nanti baik. dulu. Iya, Pak. Bapak, Ibu, nah ini saya pesan kepada Bu. Kita sedang belajar 1 tambah 1, 2. Pak, 3 kali 7, sepren 7 gimana itu? Jangan dulu, Ibu. Nanti yang lain kesian ya, Bu ya. Sabar. Sabar.
Buya, izin Buya, saya mau menyapa Uni saya di sini Buya. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Uni Amni, Uni Asmi Singkara. Oh tadi saya sapa itu? Bergabung Uni Asmi, ini senior saya Buya, sama-sama guru biologi. Iya. Beliau guru biologi di SMA Singkara. Beliau juga kawan suami saya, sama-sama Oke. Singkara dulu. Uni Asmi, ya. Assalamualaikum. Oh, masih Oke, Bapak Bu, nanti kita sambung lagi ya. Bapak Ibu, saya tekankan kepada Bapak Ibu, jangan bertanya yang ke depan dulu ya Bu ya. Nanti kalau kita yang belakangan, Ibu sudah bertanya ayat, nanti saya jawab, nanti yang lainnya apa ini katanya. 1 tambah 1 saya bilang sama dengan 2. Kita bicara tambah-tambah. Lalu Ibu bertanya, 4 kali 4 kuadrat tambah AB, gimana itu? Kira-kira gimana tuh? Puyeng. Nah, ya. Mohon Bapak Ibu menahan diri dan yang ditanya adalah materi yang sedang diajarkan ya. Bertahap. Ya Bu ya. Mohon bertanya apa yang diajarkan dulu. Bu Baik, Farah gitu ya Ustaz. Bu Farah. Ya Ustaz, makasih. Baik. Sekarang tadi bentuk untuk kata kerja kita harus memahami 4 poin. 4 poin. Saya ulang. 1 bentuk. Bentuk tadi ada 3 ya. Cabut 3. A, kata kerja lampau. B, kata kerja sekarang akan datang. Dan C, kata B. Nah, ya. Nanti kita kembali ke sana. Dalamnya. Bentuk. Kemudian pelaku. Ada 14. Ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anana. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hafal. Bagi yang sudah pernah belajar itu, mudah-mudahan diingat kembali. Dan bagi yang baru, alhamdulillah. Saya baru tahu ini ya, dapat ilmu baru. Pak Ustadz belum pernah tahu sebelumnya Pak? Huwa, huma, hum, hiya, huma, Belum Ustaz. Jadi baru bagi Bapak ini. Belum, baru sekali. Setiap Bapak dapat informasi baru tentang Quran, ini bicarakan tentang Quran, tetap bersyukur Pak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan tepat, saya sempat tahu huwa. Coba kalau saya meninggal, nggak tahu huwa, ditanya malaikat, huwa itu siapa? Tahu Pak, malaikat. Marah. Karena ditanya malaikat, nanti huwa itu siapa ya? Oke, sekarang kita masuk ke akar kata. Nanti akar kata, ya. Akar kata digabung dengan pelaku, nanti kita ketemu nanti kata kerja ya. Jadi kita gunakan dulu pelaku sudah tahu 14, lalu kita tahu akar kata tambah pelaku diaduk menjadi bentuk nanti ya. Nah, sekarang kita bicara akar kata. Ya, ketiga akar kata. Bagaimana akar kata dalam Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, izinkan nanti Pak. Kalau saya menangis dalam menerangkan akar kata ini, itu bukan karena saya cengeng Bapak. Kenapa? Saya baru menyadari bahwa Al-Quran itu sangat luar biasa. Tidak sama dengan bahasa manapun di muka bumi ini. Bapak bisa buktikan nanti. Bagaimana kalau kita hafal-hafal saja, kita tidak akan mengerti apa itu akar kata. Tapi begitu kita kupas satu persatu, akar kata dalam Al-Quran itu tidak ada duanya. Maka saya mengatakan, gramatikal Al-Quran dibanding dengan gramatikal bahasa apapun di muka bumi, bagaikan sebuah permata di atas tumpukan pasir. Bagaimana Ibu bisa membedakan sebuah permata dibandingkan dengan sebuah pasir? Itulah gramatikal Al-Quran dan dibandingkan dengan bahasa yang ada di muka bumi. Kita coba membahasnya. Bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa Inggris membangun sebuah akar kata. Apakah sama dengan Al-Quran? Kita lihat. Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Kenapa saya selalu membandingkan 3 bahasa ini? Karena 3 bahasa ini yang sering kita bahas. Saat saya menghadap ke belakang ini, bisa kedengaran suara saya, Bu? Bisa. Bisa ya? Iya bisa Bu ya. Agak ini Ustadz, Oke. kurang begitu. Oke. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Al-Quran. Bagaimana akar kata? Bahasa Indonesia. Kita mengenal kata diam. Ini akar kata sama dengan kata dasar. Kata dasar. Diam. Kata kerja ya. Diam kata kerja bukan? Ya. Berapa huruf itu? Berapa huruf? 4. 4. Oke, 4. Pergi. Berapa huruf itu? 5. 5.
Keluar berapa huruf? 6, Nah, tinggal berapa huruf itu? 7, Diam, pergi, keluar, tinggal. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Apakah ada standar dalam bahasa Indonesia jumlah huruf dalam akar kata? Nggak ada. tidak Hah? ada. Enggak, Tidak ada. enggak ada. Ini yang dimaksud dengan gaya bahasa yang amburadul. Enggak ada. Amburadul. Sekarang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada go, ada pay, ada play, ada calculate. Ini berapa huruf? Go, 2, 2, pay, 3, play, 4, calculate. 9. Ada standar hurufnya? Jumlahnya? tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ini juga yang saya bilang no way. Nggak bagus. Apakah seperti ini Al-Quran? tidak. Enggak lah ya. Nah, bagaimana Al-Quran membangun sebuah akar kata? Coba Bu perhatikan. Ibu pernah dengar kata janganlah? Janganlah. 1, 2, 3. Jim, ain, lam. 1, 2, 3. Fatah, fatah, fatah. Itulah akar kata dalam Al-Quran, 3 huruf. Apalagi? Raja. Raja. Berapa huruf nih? 1, 2, 3. Apalagi? Fasada. 1, 2, 3. Apalagi? Kataba. 1, 2, 3. Teratur bukan? Teratur. Teratur enggak? Teratur. Teratur. Ada pola. Teratur. Kok kebetulan 3 huruf semuanya? Apakah ini kebetulan? Tidak. Apakah Tidak. ini rekayasanya Allah? Qadarullah. Sama Ya. nggak? Sama dengan bahasa Inggris? Sama nggak dengan bahasa Indonesia? Sama nggak dengan bahasa manapun? Nggak ada. Beda. Nah, di sini letak kemudahan Al-Quran tadi 3 huruf tadi. Maka pada saat kita membaca Quran, kita hanya perlu tahu 3 hurufnya. Mana yang 3 hurufnya ini? Ja'alanya kah? Razakanya kah? Syakaranya kah? Dan lain sebagainya. 3 huruf akar kata. Itulah letak kemudahan Al-Quran. Kalau ada juga yang tidak belajar Al-Quran, nggak mau belajar Al-Quran, itu namanya keterlaluan. Masih menganggap Al-Quran susah, itu kebangetan. Sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Kalau mengatakan Al-Quran susah, di sini letak mudahnya Al-Quran. Ini kata kunci. Ibarat kita masuk rumah gedung, maka ada kuncinya. Nah, kuncinya akar kata ini. Selalu 3 huruf. Nah, sekarang saya hanya bertanya kepada Bapak Ibu. Yang selama ini baca Quran, yang Ibu temukan 3 huruf akar kata ini, apa aja yang Ibu sudah tahu? Yang sempat membuktikan. Kataba kitab. Jangan dulu, kok kata kitab? Kita kan hanya arti kok. Nanya yang pernah Ibu temukan aja. Apa? Kafirun. Kafirun, kafara. Kafara 3 huruf. Apa lagi? Aroda. Arada. Apa lagi? Badah. Abada. Apa lagi? Kan 3 huruf semua itu ya. Ya. Apa? Dakhola. Dakhola jannah. Dakhola. Dakhala. Aduh, udah mantap. Apa? Kharaja. Wah, mantap semuanya ya. Adamu. Ah? Adamu. Nah, itu bukan kata. Itu bukan adama. Adamu. Oke. Akar kata 3 huruf ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya udah masuk ke kamus, tapi kan hari pertama ini Bapak Ibu belum buka kamus, saya maju dulu ya jadi kamus nanti kita buka saat Bapak Ibu setelah punya kamus. Saya berharap Bapak Ibu hari ini memesan kamus yang belum punya kamus, sehingga bisa kita pakai hari kedua ataupun hari ketiga ya. Silakan menghubungi Bu Meli nanti untuk kamusnya. Sebenarnya kita sudah mulai ke kamus ini, tapi karena ya. Itu kalau huwa itu cuma 2 huruf Bu ya. Huwa, Nah, terus huwa. Dia itu kan bukan kata kerja. Itu kan bukan kata kerja. Dia khusus ada kerja. Kan kita kata kerja tadi. Oke, siap. Mantap Ibu. Orang baru rasa lama. Udah penasaran udah tinggi ya. Banget berini, bagus. Ada juga peserta dulu pertama hari udah langsung nanya huruf sia. Bagus gitu. Jadi penasarannya tinggi berini ya. Oke.
Kita Kalau bicara. kul udah, Hah? kul kok cuma Nah, itu Rusia nanti Kurang tenang. katakanlah kul. Tenang. Itu nanti kalau saya sekarang nanti apa? Nanti diterangkan itu. Di mana tempatnya? Itu ada Rusia nanti, Pak ya. Ini Bu Nina, tanggung jawab Bu Nina nih, nanya udah berat-berat kayaknya ini. Alhamdulillah. Saya semangat Bapak Ibu nanya. Oke, sekarang kita mencoba kata kerja tambah pelaku, akar kata tambah pelaku ya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi akar kata selalu 3 huruf. Ja'ala, rajaka, fasada, kataba, nazala, sya'ara, dan sebagainya nanti ya. Nah, sekarang kita masukkan rumus. Ya, masukkan rumus. Akar kata. Bapak sekarang tanaman dulu akar kata itu 3 huruf. Akar kata tambah rumus. Nah, tambah rumus ya. Ini menjadi bentuk. Jadi ada rumusnya. Ya, ada rumus. Nah, rumusnya kita hafal nanti ya. Nah, sekarang kita masuk di setengah 12 ya. Ini butuh waktu lama nih. Kita istirahat nanti jam 12 kurang seperempat. Berarti kita ada waktu 20 menit. Oke. Saya terangkan aja dulu. Oke. Kita tetap terangkan, tapi latihannya nanti setelah istirahat ya. Oke. Akar kata tambah rumus menjadi bentuk. Akar kata, Bapak buka halaman, kita buka halaman dulu akar kata. 17. Oke, 17 Pak. Mohon dibaca oleh Ibu Asmawati, halaman 17. Sudah punya materi, Bu? Belum punya, Pak. Oh, cerita, Bu. Belum ada. Enggak, udah dikirim, cuman belum di print baru. Saya kan baru tahunya baru masuk hari ini kali Pak Ustaz. Iya, Oke. baru masuk hari ini juga Yang baru tahu. baru masuk, mohon diingat ya, tetap materi nanti ya. Oke, kalau itu saya ke Pak Astet M. Haskim. Baca halaman 17, Pak. Akar kata. Akar kata. Ya. Akar kata atau disebut juga kata dasar dalam Al-Quran sangatlah teratur. Ya. Hal ini hanya terjadi pada Al-Quran saja, karena tidak ada bahasa manapun yang mempunyai kata dasar seperti teraturnya kata dasar dalam Al-Quran. Akar kata dalam Al-Quran umumnya terdiri dari 3 huruf. Dalam metode Al-Hasani, akar kata didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, selalu 3 huruf. Contohnya, raja'a, ja'ala, fa'ala, kataba, khalaqa. Yang kedua, kecuali pada kata Fa'lala nanti itu ya. Oke. Ya. Terus, Ustaz? Ya, terus. Bentuknya KKL dengan pelaku huwa. Stop dulu situ, Pak. Jadi akar kata itu sudah punya pelaku, bentuknya sudah ada, bentuknya adalah KKL. Jadi kalau kita temu nanti dalam Al-Quran kata ja'ala, ketemu kata kataba, ketemu kata khalaqa, berarti itu bentuknya KKL. Dengan Contohnya misalnya Bu, kita coba buka Quran Bapak Ibu. KKL Bu ya. KKL itu apa Bu ya? KKL itu apa? Kata kerja lampau. Terlambat tadi Bu, terlambat tadi. Iya, kata kerja Iya, lampau. Oke. Jadi akar kata KKL. Nah, coba kita buka Quran. Misalnya, sebentar kita coba. Ibu buka Quran. Ibu ketemu kata-kata di Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqa. Itu kata kerja lampau itu. Khalaqa. Ayat 21 ketemu khalaqakum. Kumnya dibuang dulu, tinggal khalaqa. Nah, ketemu ya? Al-Baqarah 21. Iya. Ketemu khalaqa. Khalaqakum. Kumnya dibuang, tinggal khalaqa. 3 huruf bukan? Iya. 3 huruf kan? Iya. Kha 1, lam 1, kha 1. 3 huruf. Maka khalaqa itu bentuknya sesuai dengan rumus, bentuknya KKL, pelakunya huwa. Jadi kalau gini, dia telah ngapain?
baru kita buka kamus sebagai vocabulary kita. Ya. Oke, sekarang kita mulai dulu ke rumus kemarin. Oke, jadi baca lanjut Pak. Bentuknya KKL, pelakunya huwa. Terus? Oke. Kemudian mempunyai struktur fa'al, fa'ala, fa'ila, fa'ula. fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Terus? Sebagai perbendaharaan kata atau kosakata. Ya. Dalam kamus karangan Mahmud Yunus terdapat dalam tanda kurung. Ya. Bracket. Dalam kamus karangan Munawir setelah tanda bintang. Ya. Untuk mempermudah membuka kamus, berikut perbandingan akar kata. Ada, itu nggak usah Pak. Tadi udah terangin, itu nggak usah. Sampai situ aja. Cukup Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi, karena waktu terbatas ya, uraikan dulu akar kata ini ya. Akar kata ini, nanti habis itu baru kita masuk ke KL ya. Oke Pak ya. Jadi akar kata itu nanti yang kita harus buka kamus. Dia sudah punya bentuk. Dia 3 huruf, kemudian pola fa'al itu nanti, yang 4 huruf itu nanti, bentuknya KKL. Jadi kalau ibu ketemu kata-kata khalaqa dalam Al-Quran, ya, khalaqa, ketemu kata-kata ba, ketemu kata safaka, ketemu kata-kata razaka, berarti ini bentuknya apa? Kata kerja lampau yang punya pelaku. Ini 4 poin ya. 4 poin tadi. Bentuk, pelaku, akar kata, pola. Ini sudah ada bentuk, takhalaka, bentuknya KKL dengan pelaku dua. Nah, tinggal nanti akar kata dan pola. Nah, apa akar kata dan pola? Nah, sekarang kita masuk ke KKL dulu ya. Insyaallah kamu. Nah, KKL. Ini pelakunya gua. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Itu pakai rumus. Nah, sekarang kita masuk ke rumus ya. Oke. Kita kembalikan ke pelaku. Pelakunya tadi siapa? Huwa, huma, hum. Ya, huma, Una. Apa lagi? Anta, Antuma. Antuma. Antum. nanti, Antuma. Antunna. antunna, ana, Nahnu. Oke. Nah, huwa. Kita ambil satu contoh kata. Kita coba contoh kata khalaqa. Kita ambil khalaqa. Nanti setelah Bapak punya kamus, saya terangkan bagaimana cara mencari kata khalaqa di kamus ya. Tapi kata khalaqa. Khalaqa ini pelakunya huwa. Jadi huwa itu menjadi ini rumus. Nah ini huwa khalaqa. Kalau khalaqa berarti dia, karena bentuknya KKL, dia telah. Khalaqa jadi artinya apa? Dia telah. Dia telah. Telah ngapain? Titik. Kita tunggu kamus Ibu. Tunggu kamus datang nanti ya. Dia telah. Itu pelakunya huwa. Untuk pelaku huma, dia pakai rumus. Akar kata pertama, akar kata kedua, akar kata ketiga. Itu di belakangnya cukup tambah alif, tambah patah. Gitu. Tambah alif. Tambah alif, itu rumus untuk pelaku huma. Apa jadinya? Kata khalaqa dipanjangkan belakangnya menjadi khalaqa. Menjadi khalaqa. Saya bocorkan. Khalaqa itu artinya menciptakan. Menciptakan. Khalaqa menciptakan. Jadi kalau ini dia telah menciptakan. Kalau ini mereka berdua telah menciptakan. Nah, itu rumusnya untuk huruf kedua, untuk pelaku huma tambah alif. Nah, untuk pelaku hum itu huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga sama. Di belakangnya didomahkan. Didomahkan lalu tambah waw sukun alif.
Waw sukun aja. Apa jadinya tuh? Khalaku. Khalaku. Nah, mudah kan? Khalaku. 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 Apa di khalaku? Mereka telah Menciptakan. khalaku. Laku hiya tambah ta sukun belakang. Ini rumus. Tambah ta sukun. Iya. Apa jadinya? Khalaqat. 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 Apa di khalakat? Dia perempuan telah menciptakan. Khalakat. Ya. Oke. Bagaimana pelaku huma? Rumusnya? Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Tambahnya ta. Tambah ta. Apa jadinya? Khalaqata. 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 Artinya apa? Mereka berdua perempuan telah menciptakan. Kali ini tuh. Oke. Kalau hunna, mulai dari hunna, rumusnya sama. Huruf kedua. Oke. Di sini kita buat rumus ya. Khalaqtunna. Nah, ini anta. Rumus. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. 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 X itu huruf ya, Bu ya. Mulai dari pelaku hunna sampai nahnu sama. Huruf ketiganya disukunkan. Sukunkan ini. Sukunkan huruf ketiganya semuanya. Sukunkan. Sukunkan, mematikan. Kalau katanya khalaqa, dimatikan apa jadinya bacaan Pak? Khalaq. Apa bedanya tambahannya, rumusnya? Kalau di pelakunya tambahan na. Apa jadinya? Khalaqna. Apa arti khalaqna? Kami Mereka perempuan adalah sudah menciptakan. Itu kalau pendek, kalau khalaqna panjang baru kami ya. Nah, sekarang pelakunya anta sampai antuma, ambil tanya pindahkan ke belakang. Tambah antuma pindah ke belakang, tum pindah ke belakang, anti pindah ke belakang, antuma pindah ke belakang. Tambah di ta. Tambah sini tuma. Tambah sini tum. Antu buang annya, ambil tanya, ambil tumanya, ambil tumnya, ambil tinya, ambil tumanya, ambil tunnya. Pindah ke belakang. Ini menjadi ti, ini menjadi tuma, ini menjadi tunna. Nah, apa jadinya nih? Khalaq Tunna. Khalaqna. Khalaq. Ini jadi khalaqta. Khalaqtuma. Khalaqta. Ini jadi khalaqtuma. Khalaqtuma. Ini menjadi khalaqtum. Khalaqtum. Ini menjadi Khalaqna. khalaqti. Khalaqni. Jadi khalaqtuma. Khalaqtuma. Ini menjadi Khalaqtunna. Jadi khalaqtunna. Nah, mudah kan? Dapat rumusnya mudah kan? Pastet, mudah nggak Pastet? Ya, udah mulai Mudah kan? mudah. Mudah ya? Sudah lihat rumus. Hah? Nanti rumusnya harus hafal dulu, Ustaz. Ini yang diberikan rumusnya itu. Tindakannya belakang. Khalaqta. Artinya apa? Kalau khalaqa menciptakan, jadi engkau telah menciptakan laki-laki. Kalian berdua telah menciptakan. Kalian telah menciptakan. Engkau perempuan telah menciptakan. Kalian berdua perempuan telah menciptakan. Kalian perempuan telah menciptakan. Gampang itu. Kalau ada yang bilang sulit, itu kebangetan orang. Oke. Untuk anak apa? Tambah tu. Khalaqna. Tambah tu. Ini tambah na. Na panjang. Jadi apa? Khalaq.
Khalaqtu. Khalaqna. Khalaqna. Menjadi Khalaqna. Kona. Khalaqtu. Nah ini pendek, nah ini panjang. Ini khalaqna, ini khalaqna. Jadi kalau khalaqtu, aku telah menciptakan. Kalau khalaqna, kami telah menciptakan. Kan ada ayat itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku telah menciptakan. Nah, itu ada tu di situ. Gimana Bapak Ibu semuanya rumus ini? Silakan dihafal dulu. Setelah itu kita Suara Buya sekarang. Suara Buya nggak kedengaran. Oh, sekarang kedengaran ini, karena tadi di samping. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya tentang rumus ini. Di buku kita sudah ada di materi halaman, lihat halamannya itu di depan. Halaman 12. Halaman Ya, 12. itu rumusnya itu Bu ya. Apapun akar kata itu rumusnya. Ternyata Al-Quran itu punya rumus Bapak Ibu yang selama ini kita nggak tahu disuruh hafal. Ya. Nah, oke. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu dulu. Ada pertanyaan. Jadi pelaku tambah akar kata menjadi bentuk dengan tambahan rumus tadi. Ada rumusnya di belakang rupanya. Ini rahasia Al-Quran mudahnya. Ada rumusnya rupanya. Yang selama ini kita nggak tahu. Ustadz, Ya, untuk pelaku Ana, kenapa khalaqtu jadinya Ustadz? nggak boleh. Maunya Ibu apa Bu? Maunya apa Bu? Maunya apa? Kalau yang lain-lain kan misalnya untuk Antuna. Itu kan orang kedua. Ini kan orang pertama Bu. Spesial. Ya. Orang pertama. Oh, Kalau untuk orang kedua, ambil belakangnya. Itu orang ketiga itu beda lagi. Diambil pula ananya, apanya yang menambil nanti. Nanya sama dengan di bawah nanti. Apanya mau diambilkan itu udah rumus deh Bu. Ana, apanya tuh. Yang penting, mulai dari pelaku huna sampai pelaku nanu, huruf ketiganya disukunkan. Nah, itu rumusnya. Jadi Ya, ini izin termasuk memfoto, Bu, ya. fi'il madi Ah. ya Pak Ustaz. Ini kan termasuk fi'il madi kan karena subjek di belakang. Jangan sampai sebut fi'il madi. KKR. Oh, Kata gitu. kerja lampau. Jangan Ya, Bu. sebut fi'il Memfoto ya. papan tulisnya, Bu ya. Hah? Izin memfoto papan tulisnya, Bu ya. Oke. Bu ya, Saya mau berdiri dipoto sebentar. juga. Saya dipoto juga nggak? Enggak ya? Iya, enggak, Bu ya. Berdiri sebentar, Bu ya. Oh, Bu ya. Nah, itu. Kurang jelas. Jauhkan dulu ya. Syukron, Bu ya, sudah. Jempol. Ya. Jadi rumusnya dihafal ya, Bu. Nah, ternyata saya hanya bertanya kepada Ibu, ada nggak bahasa di muka bumi ini yang punya rumus untuk pelaku? Paling ada ID ya, Bu Sabrina, Prof. Ya. ID, closet. Itu bukan untuk pelaku, tapi untuk ketelampaunya, closet. Dan ID itu dipakai untuk semua pelaku. Al-Quran tidak. Masing-masing punya rumus untuk anta apa. Jadi setelah kita belajar, Bu, makin lama makin heran kita dengan Quran ini. Makin kagum kita, Bapak Ibu semua. Gaya bahasanya tidak sama dengan apa bahasa manapun di muka bumi. Saya pernah mengatakan, kalau ada Al-Quran ada bahasa dunia ini yang sama dengan Al-Quran, dimanapun, mau di Zimbabwe, mau di Madagaskar, mau di Argentina, saya siap merangkak ke sana. Ilmiah, ada bahasa dunia ini yang lebih hebat dari Al-Quran, saya bisa merangkak ke sana. Sampai saat ini nggak ada bahasa dunia yang sehebat. Kita selama ini Al-Quran kita baca aja, kita buat terjemahannya, kita tidak bisa merasa keagungan Al-Quran. Kita hanya bisa bercerita, Al-Quran mana lengkap, tapi lengkapnya gimana kita nggak tahu. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga, sebentar lagi kita 5 menit kita istirahat. Cuman waktu 5 menit kita gunakan. Silakan Bapak Ibu bertanya. Siapapun yang bertanya tentang rumus-rumus ini. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu. Ya, ini Pak Ustadz, saya ini orang baru. Cuma saya juga baru paham ini ya. Barusan ini diberitahu sama Pak Ustadz gitu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Cuma ini saya tuh agak bingung juga ya Pak ya. Maksudnya tuh bingung nggak ada istilah bingung, penasaran. ya penasaran. Penasaran saya tuh
ingin cepat menghafal gitu ya, maksudnya rumus-rumus ini, terus itu gimana caranya Pak Ustadz? Oh, sambil jalan nanti Bu latihan kita Bu, sambil jalan. Kita nanti akan ada Jalan. latihan. Iya. Latihan nanti saya berikan 3 kata, Ibu latihan nanti sama Bu Rita Linda. Latihan nanti Oh bukan iya. Habis ini kita latihan. Oke. Iya, iya. Iya, terima kasih Bu ya. Bu Rita, Pak Hemi, mengingat perkembangan sekarang, saya putuskan habis Jumat kita nyambung kelas lagi Pak Hemi. Ya. Jadi kita harapkan Bapak Ibu juga menyiapkan waktu ya. Jadi Selasa, Rabu enggak, Kamis ya, Jumat setengah hari kita. Habis Jumat kita belajar lagi kan. Karena tadi termakan waktu 2 jam di pembukaan ya. Iya. Jadi biar mantap Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat hari Sabtu penutupan, Ibu udah siap untuk bergabung di kelas Abelina di hari berikutnya ya. Jadi hari Ahadnya bisa. Jadi saya putuskan Jumat Bapak Ibu jangan bikin acara ya. Jumat habis Jumat nggak usah bikin acara. Kalau ada yang ngajak, maaf, saya sudah ada janji dengan Al-Quran. Kalau ada yang bertanya Bapak Ibu, ajak orang, maaf saya sudah ada janji dengan Al-Quran. Sudah janji dengan Allah. Jadi kita tidak mengisi acara apapun lagi ya. Jangan Ibu bikin-bikin acara. Bapak bikin acara jangan. Kalau perlu tolak acara apapun. Bukan kita mau apa nikah. Kali ini aja. Lain kali silakan. Tapi kali ini aja kita berikan waktu khusus kepada Bapak. Maka namanya adalah online khusus spesial untuk Bapak Ibu semuanya. Jumat Oke jam gitu ya. berapa Pak Ustadz? Buya, Jam berapa? Habis Jumat jam 1 sampai jam 5 kali ya. Berarti saya Buya izin Silakan. usul untuk apa menghafalkan yang tadi pelaku yang memakai jari, mohon Buya bisa membuat video singkat Oh, supaya kami bisa wow, bisa ya. iya. Jadi Nanti videonya bisa Ini rekamannya ada Bu, jadi Ada. bisa dilihat. oh ada ya? Ada. ya. Oh, baik. Ya, mohon di-share di grup. Ya, nanti diupload Terima dulu. kasih. Bu. Oh, tanya Baik. Ustaz, Terima kasih. nanti ada di YouTube ya Ustaz, bisa dibuka Ada. lagi di YouTube. Ada Pak Emi ada tuh. Ada. Baik, yang baru, yang kelas ini juga ada, yang lama juga ada nanti. Buya, mau tanya juga Buya. Silakan. Bukan mau tanya, mau usul. Ya, Buya, silakan. ini kan saya jadi tertarik dan saya juga ingin teman-teman saya atau keluarga saya juga bisa ikut. Boleh nggak kalau misalnya itu tadi video yang pertama Bu ya yang ada testimoni itu ada rekamannya nggak? Terus nanti boleh nggak? Ada Pak Emi ya. Ada, hari ini ada rekaman semuanya. Nanti bisa saya share boleh keluar? Boleh. Baik, terima kasih Bu ya. Oke. Testimoni banyak kali tuh Bu nanti ya. Baik, kalau gitu kita istirahat, kita masuk lagi kembali jam berapa Bu Rita Linda? 1 ya. Idealnya. Karena ini perbedaan ini ya Pak, Ya. Pak ya, mungkin jam 1 kali ya Pak ya. Ya. Oh, yang waktu timur siapa aja nih? Ya, Sumatera Barat. Barat ya. Oke, jam 1 kita masuk ya. Jam 1 pas. Oke. Kita di zuhur, di Sentul sudah masuk zuhur. Nah, di Belum. Sumatera Barat belum Pak Ustadz. Ya, begitu kita sudah selesai. Jam 1